Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel pendidikan Diskusi Hukum. Di video kali ini saya akan bahas tema tentang kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik. Penggunaan tanda tangan elektronik ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disingkat dengan Undang-Undang ITE. Tanda tangan RI dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dalam pasal 1 angka 12 didefinisikan sebagai tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang diletakkan terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Tanda tangan elektronik bukanlah sekedar tanda tangan yang di-scan dan selanjutnya ditempel pada dokumen yang ada pada dokumen elektronik, atau biasa disebut orang tanda tangan digital, atau ia membubuhkan tanda tangan dengan sarana elektronik selanjutnya ditempel pada dokumen yang ada di dalam dokumen. Tapi ini adalah dokumen yang tanda tangan elektronik ini adalah tanda tangan atas informasi elektronik untuk alat verifikasi dan autentifikasi. Fungsi tanda tangan elektronik. Yang pertama yaitu adalah menggantikan fungsi tanda tangan basah pada dokumen elektronik karena tanda tangan basah tidak dapat berikan kekuatan hukum pada dokumen elektronik. Yang kedua yaitu sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas penandatanganan dan keutuhan serta keautentikan informasi. Dan yang ketiga adalah untuk mewujudkan terselenggaranya sistem perkantoran pemerintah dan swasta tanpa kertas. Jadi di sini dengan adanya tanda tangan elektronik ini, karena semua serba dokumen elektronik, sehingga di sini memang akan penggunaan kertas sangat dikurangi, sehingga tidak perlu atau meminimalisir penggunaan kertas itu sendiri. Syarat tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, data pembuat tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan. Yang kedua, data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan. Yang ketiga, segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatangan dapat diketahui. Jadi di sini ada tanda tangan elektronik itu hanyalah untuk satu orang. Selanjutnya tanda tangan itu ada kuasa pada orang tersebut, tidak dialih-alihkan, dan tanda tangan itu jika ada perubahan bisa diketahui kapan perubahannya. Selanjutnya, segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatangan dapat diketahui, termasuk apabila informasi elektronik itu berubah, termasuk juga bisa diketahui. Dan terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanganannya. Jadi bisa ada suatu prosedur untuk mengetahui siapa penandatanganannya. Dan yang terakhir terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberi persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait. Jadi ini nanti segala syarat ini akan diatur oleh Kemeninfo terkait dengan sertifikasi tanda tangan elektronik. Kedudukan tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik ini memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum pada dokumen elektronik. Untuk proses di pengadilan, pembuktian tanda tangan elektronik ini jika ditinjau dari segi orisinalitas dibedakan menjadi dua, yaitu pembuktian tanda tangan yang tersertifikasi dan tidak tersertifikasi. Jadi di sini tanda tangan elektronik ini bisa dibedakan menjadi dua, yang tersertifikasi dan tidak tersertifikasi. Sekarang kita lihat dari kekuatan pembuktiannya bagaimana.
Kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik tersertifikasi sangat kuat dan berstatus hampir sama dengan akta otentik. Jadi sangat kuat, memiliki kekuatan bukti yang sempurna. Sedangkan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi, pembuktian dilakukan melalui uji digital forensik yang hasil ujiannya akan dituangkan dalam bentuk berita acara pengujian digital forensik terhadap suatu sistem atau file atau dokumen yang diuji. Jadi kalau tanda tangan tidak tersertifikasi, ini harus melalui uji digital dulu untuk melihat benar atau tidaknya terkait masalah tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi ini. Ya, kelemahan tanda tangan elektronik ini yang tidak tersertifikasi ini, bahwa meski diakui secara hukum, kedudukan tanda tangan elektronik ini tidak tersertifikasi ini lemah karena masih ada kemungkinan manipulasi atau rekayasa. Jadi di sini sangat mudah untuk dimanipulasi dan rekayasa. Dan untuk pengujiannya membutuhkan waktu untuk uji digital forensik. Jadi membutuhkan waktu yang lebih dibanding yang sudah tersertifikasi, karena kalau tersertifikasi langsung bisa dicek keberadaannya, benar atau tidaknya mengenai dokumen tersebut. Tapi kalau tidak tersertifikasi perlu uji digital forensik. Jadi sertifikat elektronik ini, sertifikat elektronik adalah tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak yang transaksi elektronik dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Jadi tanda tangan yang tersertifikasi ini adalah tanda tangan yang sudah dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Sertifikasi tanda tangan elektronik dilakukan oleh lembaga penyelenggara sertifikasi elektronik yang telah diakui oleh Kominfo. Jadi ini memang tidak hanya kewenangan satu lembaga saja, tapi Kominfo memberikan beberapa izin kepada beberapa lembaga untuk melakukan sertifikasi tanda tangan elektronik. Dan apabila Anda menggunakan tanda tangan elektronik, lebih baik Anda menggunakan tanda tangan yang sudah bersertifikasi. Baik, itu tadi penjelasan dari kami. Semoga dengan sedikit video penjelasan ini bisa memberikan pemahaman kita terkait dengan tanda tangan elektronik. Jika ada yang belum jelas dan ada hal yang mau ditanyakan ataupun saran, silahkan disampaikan di kolom komentar. Kami akan mencoba menjawab semua pertanyaan yang Anda sampaikan. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.